Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa didampingi Forkopimda Jatim dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk melaunching penggunaan Smart Card dan Cashless Transaction Bus Antar Kota dalam Provinsi, AKDP, di Terminal Tipe B Anjuk Ladang. Hal itu dilaksanakan guna menunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur. Gubernur Hovifah mengatakan, penggunaan aplikasi digitalisasi di Terminal Tipe B di Nganjuk ini adalah yang pertama di Indonesia dan persiapan program Smart Card dan Cashless ini sudah dipersiapkan sejak 2 tahun lalu. Menurut Hovifah, hal itu menjadi kebutuhan kita semua, selain kepastian kedatangan dan keberangkatan, juga kepastian keamanannya, khususnya adalah kelayakan kendaraan bis yang akan beroperasi. Jadi begini, teman-teman, ini sebetulnya persiapannya sudah 2 tahun lalu. Ketika musim mudik ya, waktu itu belum COVID, saya tanya penumpang ini rata-rata tidak tahu berapa tarifnya. Lalu tugas saya kepada Kadis Perhubungan adalah tolong bisa disiapkan sistem yang bisa memastikan tarif trayek dari mana ke mana. Itu sudah. Kedua, bisa nggak dipastikan misalnya jenis trayek A ke B ke C itu datang jam berapa, berangkat lagi jam berapa. Hari ini saya rasa kepastian itu menjadi kebutuhan kita. Yang disampaikan Pak Bupati, kepastian datangnya, kepastian keberangkatannya, lalu kepastian tarifnya, lalu yang ketiga kepastian keamanannya. Jadi kalau teman-teman melihat data di dashboard ini muncul setelah di touch itu Smart Card, maka petugas terminal pun juga akan mengetahui bahwa bus ini bus yang layak untuk beroperasi. Dengan demikian, ekosistem digital ini akan memudahkan seluruh proses layanan publik yang bisa kita maksimalkan. Dan berikutnya, saya justru berterima kasih kepada Pak BLT Bupati Nganjuk. Teman-teman bisa melihat bahwa kita memulainya, insya Allah ini terminal tipe B pertama di Indonesia, dan kita memulainya di Nganjuk, bukan di kota-kota besar. Alasannya kenapa? Insya Allah, enggak. Kalau saya misalnya memulai di Surabaya, biasa kota besar. Kalau kita memulai di Malang, biasa kota besar. Tapi kalau dimulai di Nganjuk, ternyata Nganjuk bisa. Siap. Ternyata public services yang berbasis transformasi digital itu sudah memungkinkan diakses oleh masyarakat lebih luas lagi. Jadi saya rasa teman-teman harus punya semangat, harus tetap punya harapan ke depan. Insya Allah kita akan bisa melakukan percepatan kemajuan, terutama mohon doanya kita akan HUT Provinsi yang ke-76 di tanggal 12 Oktober yang akan datang. Sekaligus ini adalah rangkaian pada HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur. Kesiapan Tetap terminal. protokol kesehatan dijaga teman-teman, tetap vaksinasi bagi yang belum. Jadi SOP-SOP seperti itu tolong tetap dijaga. Terima kasih. Kesiapan terminal. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jatim beserta jajaran atas inovasi-inovasi ini, hingga akhirnya terminal Anjuk Ladang disulap sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa menunggu bus dengan nyaman. Alhamdulillah saya juga baru sekali ini ya melihat program yang luar biasa. Jadi dimulai dari Smart Card-nya itu bus masuk, itu ada data-data di sebelahnya nih. Oh, ada yang masih berlaku, terus kemudian harganya atau biaya masuk bisa naik bus dari Surabaya ke Ponorogo berapa dan seterusnya. Itu kan memberikan kepastian kepada masyarakat. Nah, kebetulan hari ini beliau Bu Gubernur yang sangat luar biasa, COVID biar terkendali, program-program inovasi ini kita juga malah banyak belajar pada beliau yang berkaitan dengan inovasi-inovasi yang berkait dengan retribusi, terus kemudian akuntabilitasnya juga sangat bagus sehingga masyarakat itu mendapatkan kepastian jam berapa nyampe di Nganjuk, jam berapa sampai di lokasi tujuan, kepastian berapa harus bayar. Nah, ini yang sangat menarik bagi kami di Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi kami mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih pada Gubernur beserta jajarannya atas inovasi-inovasi ini yang bisa kita copy paste
di Nganjuk, sehingga betul-betul akhirnya pelayanan ke masyarakat jadi bagus. Dan yang kedua, terima kasih sekali terminal Anjuk Ladang disulap sedemikian rupa sehingga masyarakat nunggu bus tapi juga bisa menikmati yang lain dan juga nyaman tempatnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Organda Jawa Timur Firman Mustafa juga turut hadir didampingi para owner perusahaan otobus. Cipto Hadi Owner PO Sugeng Rahayu, Hadi Siswanto Owner PO Semi, Budi Susilo Owner PO Bagong, Cahyo Utomo Owner PO Harapan Jaya dan Owner PO Restu Kritian dan Rudianto Organda Kabupaten Nganjuk. Firman Mustafa mengatakan, program Smart Card dan Cashless untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali menggunakan angkutan umum, dan Smart Card ini akan sangat memudahkan, karena tidak perlu membawa uang tunai. Sempat pandemi, stop, dan ini akan berlanjut lagi. Bagi pengusaha memang ini adalah salah satu solusi yang memang bawa suatu program yang bagus lah buat kami para pengusaha. Karena pembayarannya tidak pakai duit tunai, tapi duitnya nanti dananya langsung masuk ke dalam rekening perusahaan. Gitu. Dengan kegiatan cashless ini peran Organda di mana? Oh, kami ini adalah yang akan penggunanya nanti, operatornya, cashlessnya itu juga dari para penumpang. Jadi para penumpang itu tinggal tidak perlu memakai uang tunai lagi. Dan nanti para penumpang akan mendapat keuntungan, akan ada diskon-diskon khusus yang diberikan oleh kami kepada penumpang. Itu keuntungannya menggunakan cashless. Output yang ingin dihasilkan dari Saya berharap penumpang semakin kembali untuk percaya pada kami, untuk percaya kepada angkutan umum. Kedepannya? Kedepannya sama juga bisa meningkatkan lagi lah pendapatan gairah masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.